Oke, shalom saudara. Selamat datang di News from the Future bersama saya Rara Sihan, Revealer Lady. Hari ini kita akan membahas pesan profetik bulan Juli atau dalam kalender Ibrani kita sudah memasuki bulan Tamus. Saudara, tema besar bulan Tamus adalah biarkan Tuhan memulihkan hati dan emosimu. Let God restore your heart and your emotions. Hari-hari ini Tuhan katakan di bulan Juli ini, izinkan Tuhan memulihkan emosimu. Baik itu kesedihan, kesendirian, kemarahan dan lain-lain. Apapun yang ada di perasaanmu Tuhan akan pulihkan sebab Dia sangat peduli, Dia sangat memperhatikan kita dan Dia sangat mau memulihkan hal sekecil apapun yang ada di perasaan kita. Tuhan mau untuk memulihkan dan menyembuhkan perasaan kita. Ada amin saudara? Poin pertama, ada beberapa poin saudara, saudara catat, imani dan percaya sepanjang bulan Juli ini saudara akan terima jawaban doa, terima pesan profetik ini. Pertama, Tamus is the month of heating, atau dengan kata lain Tamus adalah bulan summer, bulan musim panas. Saudara, ini hari ini kalau kita tahu summer itu berbicara holiday, summer itu berbicara happy, enjoy your time, it's bicara rest dalam hadirat Tuhan. So Tuhan katakan di bulan ini, rest your feeling and emotion to God. Serahkan pikiran perasaan kita sama Tuhan. Ini waktunya kita sabat, alami sabat bersama Tuhan. Bukan hanya liburan biasa, tapi biarkan Roh Kudus, Holy Spirit menjamah kita dan kita akan holiday with Holy Spirit. Tuhan tahu bahwa kita hari-hari ini sangat membutuhkan refreshing dalam hal tubuh jiwa roh kita. Dan Tuhan bukan hanya kirimkan holiday secara jasmani, secara duniawi, tapi Roh Kudus yang ada menyertai kita. Tahu, ini waktunya tahu kita kapan untuk bekerja, kapan kita beristirahat. Kita harus punya kemampuan itu untuk kita akhirnya punya hati yang cool, hati yang dingin, hati yang gak mudah terpancing emosi dalam setiap situasi hidup kita. Kedua, hati-hati, Tamus itu adalah nama berhala di kitab Yeskiel yang artinya di bulan ini hati-hati dengan spirit of manipulation. Hati-hati dengan roh manipulasi. Setan mau kita untuk keluar dari penyembahan yang asli dan masuk ke dalam penyembahan yang palsu. Jangan sampai dunia kedagingan tinggal dalam kita. Hari-hari ini Tuhan bilang gini, meninggalkan Yesus itu bukan semata-mata saudara hanya pindah agama, murtad, meninggalkan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tapi meninggalkan Yesus juga artinya ketika saudara mementingkan hal lain yang lebih penting dari Kristus. Ketika saudara mementingkan pekerjaan di atas Kristus, saudara mementingkan semua hal di dunia ini di atas Kristus, adalah salah satu cara juga bagaimana saudara akhirnya tanpa saudara sadari itu meninggalkan Yesus. So hati-hati saudara, kita harus pilih Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan keselamatan hanya karena dalam tanda kutip keajaiban-keajaiban dunia, kesenangan-kesenangan dunia, popularitas-popularitas dunia. Apa yang kita pilih hari ini bisa menghancurkan kita di masa depan. Jangan asal berjabat tangan dengan orang, artinya jangan asal-asalan saudara koneksi atau bergaul atau bekerja sama dengan orang. Banyak tanya Tuhan, minta Tuhan memberikan tanda, Tuhan memberikan perkenanannya buat setiap kita. Kita harus punya discernment spirit, harus mengerti arti kesepakatan. Hati-hati apa yang saudara tonton juga, apa yang saudara dengar. Jangan sampai terlalut dengan pemikiran dunia. Ayo sepakat dengan dirimu hari ini untuk tetap follow Jesus, untuk ikutin standarnya Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, Tuhan katakan gini, 16 hari sepanjang bulan Juli adalah hari daripada the day of crying, adalah hari tangisan. 3 minggu orang Israel meratap. Kenapa? Karena waktu itu di kisahnya di bulan Tamus dalam perjanjian lama, Musa marah dan menghancurkan 2 batu loh. Sehingga setiap tanggal 17 Tamus ada kutuk yang dilepaskan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya ada tanda darah Yesus yang menebus kita. Oleh karena itu di bulan Tamus kita harus banyak doa pendamaian, minta Tuhan yang mendamaikan, menyucikan, menguduskan dan menghapus setiap kutuk sehingga semua kutuk berubah jadi berkat. Caranya apa? Bagaimana saudara? Minta Roh Kudus untuk meruntuhkan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Iblis buat kita mengulang kembali kesalahan karena apa? Trauma-trauma masa lalu, kenangan-kenangan di masa lalu. Dia selalu berusaha untuk kita akhirnya mengulangi kejatuhan atau kesalahan yang sama. Tapi hari ini selama 3 minggu di bulan Juli ini, minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan pulihkan hati kita. God is rising up supernatural empath. Tuhan akan sedang berikan kepekaan pada setiap kita untuk kita berberes urusan hati, beresan masa lalu dan trauma kita. Dan akhirnya kita bisa berjalan dalam kemenangan dan semua kutuk berubah jadi berkat dalam nama Yesus. Yang keempat, Tamus terkoneksi dengan suku Ruben. Saudara tahu
ini adalah Ruben yang dulu kisahnya bagaimana dia kehilangan hak kesulungannya. Tapi kita hari ini kita diarahkan pada dua pilihan. Saudara mau terima warisan atau saudara terima kutuk. Jangan sampai kita kehilangan warisan kita seperti Ruben. Jangan sampai karena kesalahan, karena celah yang terbuka, akhirnya kita kehilangan bagian, kehilangan warisan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu pilihan ada di tangan kita. Dan saya berdoa kita harus belajar memiliki penundukan diri, ketaatan. Jadi kita bukan belajar bergerak melayani karena ambisi, bukan karena nafsu pribadi, tapi kita bergerak karena ketaatan, karena penundukan diri. Belajar untuk menundukkan diri, karena karunia akan membuat kita cepat naik, tapi karakter membuat kita tetap bertahan dalam posisi puncak. Jangan menyepelekan hak kesulungan, jangan kita kayaknya nggak punya bobot, jangan kita anggap remeh segala hal. Ayo kita pegang terus apa yang sudah kita punya. Setiap warisan, jatah, berkat kita pegang terus dan pertahankan itu. Selanjutnya yang kelima, Tuhan bilang di bulan Tamus, visi adalah bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. So hari-hari ini jangan tertipu dengan apa yang saudara lihat. Jangan saudara melihat hal-hal yang akhirnya buat saudara imannya lemah. Tapi apa yang kau lihat, kau percayai. You will see, kamu akan melihat segala sesuatu yang buruk mungkin di depanmu, tapi jangan membuat itu kehilangan iman. Tapi hari ini apa yang kau lihat, itu akan menjadi imanmu. So hati-hati dengan apa yang kita lihat. Dan saya berdoa kita akan mendapatkan apa yang kita lihat itu adalah janji Tuhan, firman Tuhan, impian-impian kita yang akan jadi nyata. Bawa, ayo semuanya di hadapan Tuhan. Bawa iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Iman itu seperti aroma yang harum dalam pujian penyembahan kita. Jangan kita datang hanya dengan rutinitas, kehampaan, kelaziman, tapi datang dengan gairah cinta. Datang dengan iman. Dan itu akan menjadi the fragrance of the Lord. Itu akan menjadi aroma yang manis, yang harum di hadapan Tuhan. Yang keenam, kita kalau lihat dalam ilmu sejarah saudara, dan kita juga lihat dari science, Tuhan katakan, yang keenam bulan ini terkoneksi dengan rasi bintang Cancer. So Cancer itu berbicara juga kepiting. Hati-hati, apa yang menjadi cangkangmu harus kamu hancurkan. Kepiting itu memiliki cangkang, sesuatu yang keras di luar. Dia menahan diri supaya tidak diserang, supaya tidak mengalami sesuatu yang buruk. Tapi itu berbicara cangkang yang keras. So Tuhan katakan hari ini apa yang menjadi cangkangmu harus kamu hancurkan. Go beyond your limitation. Apapun yang membatasi dirimu, apapun yang menghalangi kau bertumbuh, hancurkan itu dalam nama Yesus. Apa yang buat imanmu lemah, apa yang buat kau kerdil rohani, hari ini hancurkan itu dalam nama Yesus. Dan kepiting juga berbicara adalah spirit of competition. Karena kepiting itu senang berkompetisi, senang bersaing yang gak sehat. Spirit of ambition. Hati-hati saudara. Bersihkan diri kita dari kompetisi yang tidak benar. Apapun persekongkolan jahat, apapun iri hati, persaingan yang gak sehat, bersihkan itu, bereskan itu saudara. Karena kita harus masuk ini, kita harus kerjasama, kita harus kolaborasi, kita harus aliansi, bukannya kompetisi. Amin. Gereja Tuhan, pribadi lepas pribadi di pekerjaan kita, jangan lakukan persaingan-persaingan yang gak sehat, tapi lakukan yang sehat seperti yang Tuhan mau. Aliansi, kolaborasi, kerjasama, saling mendukung. Amin saudara. Yang ketujuh, bulan ini juga berbicara begini. Waktu itu kejadiannya adalah ada jebakan anak lembu emas. Ketika orang Israel akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah ketika dia gak bisa menantikan Musa. Oleh karena itu kita harus balikan keadaan dengan apa? Di bulan ini saudara, kalau saudara dalam menantikan, kalau saudara dalam lembah air mata, saudara ini belum mendengar Tuhan, saudara harus lebih dahsyat, lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Dalam tanda kutip lebih gila lagi. This is the month of worship, Tuhan katakan. Hari ini saudara dengan kuat lakukan pujian penyembahan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Untuk membatalkan sehingga tidak ada anak lembu emas dalam hidup kita. Tidak ada berhala-berhala yang kita sembah selain Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkitkan gairah dan kreativitas kita untuk menyembah Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus disenangkan, namanya dipermuliakan. Dan yang terakhir, ke-8, tanggal 3 di bulan Tamus, ini adalah kejadian penting bagaimana Yosua itu mengalahkan raja-raja orang Filistin saudara. Dan ketika dia berperang dia mengalami kemenangan besar, tapi di waktu saat berperang tiba-tiba matahari itu mau terbenam. Saudara tahu kalau dalam hukum peperangan ketika matahari terbenam perang harus berhenti. Tapi waktu itu dia minta, dia doa, dia pakai otoritas dia bahwa matahari dan bulan berhenti pada tempatnya. Dan akhirnya kejadian itu terjadi, sejarah terjadi dan akhirnya Yosua menang total. Artinya apa saudara? Di bulan ini walaupun kelihatannya waktunya gak cukup, walaupun kelihatannya alam gak mendukung, alam semesta gak mendukung, tapi Tuhan kasih anugerahnya buat setiap kita untuk kita menang dan menghabisi musuh-musuh kita di dalam nama Yesus. Alam semesta akan bahu-membahu melayani anak-anak Tuhan. Tetap semangat saudara. Apakah saudara percaya? Terima 8 poin ini dengan iman dan alami kemenangan janji Tuhan, berkat semuanya yang kita sudah Tuhan berikan di bulan Tamus ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari tangkap dengan iman 8 poin ini dan biar itu menjadi rema buat hidup kita, dan kita percaya semua yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita, tidak ada yang terhalang, tidak ada yang terhambat lagi. Kita terima full dalam nama Yesus, dan biar apimu menyambar, bergelora, menangkap setiap pesan Tuhan atas hidup kita. Tetap semangat, dan saya tunggu dan saya percaya akan banyak kesaksian luar biasa di bulan Juli, di bulan Tamus ini. Oleh karena itu saya, Rara Siahaan Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.